Berita viral, berita yang menghebohkan khususnya merugikan umat Kristiani yang datang dari Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin. Kemenak respon Wapres tolak syarat rumah ibadah, hapus peran FKUB. Iya, kita punya Menteri Agama yang luar biasa yang beberapa waktu lalu dibahas bahwa dia adalah menteri yang bukan hanya untuk satu golongan, tetapi adalah untuk semua agama. Dalam hal ini, dia membuat peraturan baru untuk menghapus undang-undang tentang pendirian agama mengenai SKB 2 Menteri. Nah, dalam hal ini Menteri Agama berusaha agar supaya nantinya ke depan semua umat beragama jika ingin mendirikan tempat ibadah maka tidak perlu persetujuan FKUB ataupun mungkin masyarakat atau pemerintah setempat, tetapi cukup saja daripada Kemenak itu sudah bisa terlaksana. Dan seperti yang kita tahu bahwa hari-hari ini umat Kristen semakin dipersulit dengan adanya FKUB, dengan adanya peraturan-peraturan di daerah yang membuat pemerintah pusat pun tidak bisa melakukan banyak hal ketika FKUB atau warga setempat atau RT RW menolak untuk pendirian rumah ibadah, dan khususnya umat Kristen hari-hari ini sangat sulit untuk mendirikan rumah ibadah. Dan yang terbaru yang terjadi di Sidoarjo bahwa pemerintah setempat khususnya kelurahan mendatangi gereja untuk melarang beribadah, dan itu sempat menjadi viral. Tetapi puji Tuhan, menurut info bahwa itu sudah selesai. Namun masih ada banyak kasus yang demikian yang sampai hari ini belum terlaksana. Nah, seperti apa presiden atau wakil presiden kita yang terhormat yang satu ini, ya, yang tidak adil, yang menjadi presiden tetapi tidak adil terhadap umat minoritas atau umat Kristen. Juru bicara Kementerian Agama Ana Hasbi angkat suara soal pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menolak rencana Menteri Agama Menak Yakut Khalil Qomas menghapus rekomendasi pendirian rumah ibadah dari Forum Kerukunan Umat Beragama atau yang biasa disebut FKUB. Memang ada beberapa daerah yang FKUB-nya itu sangat bagus, menjalankan perannya dengan sangat baik, dan terjadi toleransi yang sangat luar biasa. Contohnya adalah Nganjuk. Namun di Nganjuk ada 2 gereja yang diresolusi karena memang penolakan dari masyarakat, dan dalam hal ini pun FKUB masih belum bisa dapat menyelesaikan, dan masih ada tempat-tempat lain yang mengalami kendala karena FKUB justru kadang menjadi biang keroknya, ya, sehingga tidak dapat izin. Ana menjelaskan duduk perkara rencana ini. Dia bilang rancangan aturan tak lagi melibatkan FKUB dalam syarat pendirian rumah ibadah, akan tertuang dalam rancangan Perpres tentang pemeliharaan kerukunan umat. Rancangan Perpres ini dibahas sejak tahun 2001 sebagai tindak lanjut aspirasi masyarakat tentang kaji ulang PBM, Peraturan Bersama Menteri nomor 9 dan 8 tahun 2006, kata Ana kepada publik. Ana mengatakan Kemenak selama ini telah membahas rancangan Perpres itu dengan mengundang berbagai pihak terkait, mulai kementerian hingga tokoh agama dan masyarakat. Kemenak juga telah menggelar FGD, rapat kerja, hingga menerima kajian dari berbagai pihak. Setelah proses itu berlangsung, Ana mengatakan draft rancangan Perpres mulai disusun.
Dia berkata rancangan aturan ini sudah dibahas di tingkat Kemenko Polhukam. Dalam rancangan Perpres itu masih diatur terkait peran dan tanggung jawab FKUB. Sesuai namanya, rancangan Perpres tersebut mengatur peran dan tanggung jawab berbagai pihak baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota dalam hal pemeliharaan kerukunan umat beragama, kata dia. Saat ini aturan pembangunan rumah ibadah tertuang dalam SKB 2 Menteri. Hal itu tertulis dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah. Salah satu aturan dalam pendirian rumah ibadah dalam SKB 2 Menteri ini harus mendapatkan rekomendasi tertulis Kepala Kantor Kementerian atau Kemenak Kabupaten, Kota, dan FKUB Kabupaten atau Kota. Ya, ini yang biasanya mempersulit baik FKUB dan Kemenak Kabupaten dan juga Kota seringkali mempersulit pendirian tempat ibadah khususnya umat Kristen. Dan memang ada beberapa kota yang sangat baik, tetapi ada beberapa kota yang memang sangat-sangat merugikan umat Kristiani. Rekomendasi tertulis dalam atau dari FKUB ini merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB. Yakut dalam beberapa hari lalu berencana akan mencoret syarat rekomendasi FKUB dalam pembangunan tempat ibadah. Wow, luar biasa. Menteri yang keren, menteri idaman, menteri yang adil, menteri agama untuk semua agama. Pendirian rumah ibadah nantinya hanya butuh rekomendasi Kemenak. Wow, luar biasa. Iya, ini yang memang harus begitu. Bila perlu, tidak ada aturan yang melarang tentang pembangunan pendirian tempat ibadah, dan masyarakat boleh bebas untuk mendirikan tempat ibadah di mana saja dia mau. Yakut mengatakan aturan baru itu sudah disampaikan Menko Polhukam Hadi Janto dan Mendagri Tito Karnavian nantinya. Perizinan rumah ibadah tanpa rekomendasi FKUB bakal segera ditetapkan melalui peraturan presiden. Wah, mantap sekali. Namun ya, sebagai umat Kristen jangan senang dulu, karena ada biang kerok yang melarang. Ya, seorang yang penting, seorang yang dikatakan banyak orang itu yang mempenjarakan Ahok, ya menurut pengakuan orang-orang. Di sisi lain, Wapres Ma'ruf Amin tidak setuju terhadap rencana Yakut jika syarat pendirian rumah ibadah tidak lagi memerlukan rekomendasi dari FKUB. Rupanya si bapak ini menjadi takut, ya bapak ini takut entah kenapa, ya seolah-olah umat Kristen ini mengajarkan tentang hal-hal yang jahat. Padahal gereja adalah tempat di mana manusia belajar untuk hidup baik, memiliki moral yang baik. Ia menegaskan bahwa proses pendirian rumah ibadah tidak terjadi begitu saja, namun melalui hasil diskusi-diskusi yang kemudian tertuang dalam peraturan bersama. Ini sebenarnya Menteri Agama tidak boleh asal coret-coret begitu saja, kata yang terhormat Wakil Presiden Ma'ruf Amin, yang sangat merugikan, tentunya juga sangat melukai umat Kristen. Sebab aturan pendirian rumah ibadah itu sebenarnya kesempatan dari atau kesepakatan dari majelis-majelis agama. Kesepakatan itu dibuat
bersama Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. Ucap Wapres dalam keterangan persnya usai meninjau bagaimana menurut tanggapan teman-teman tentang Wapres kita yang tidak setuju dengan rencana Menteri Agama untuk merevisi undang-undang mengenai SKB 2 menteri yang memberatkan umat Kristen dalam hal pembangunan rumah ibadah. Dan oleh karena undang-undang itulah hari ini banyak masalah, khususnya umat Kristen, masyarakat yang tidak pengaruh mengajak massa untuk menutup gereja, baik persekutuan di rumah, gereja, dan ada banyak hal. Artinya mempersempit umat Kristen, baik ibadah pribadi, berdoa pribadi di rumah, berdoa kelompok di rumah itu tidak diperbolehkan. Dan ini memang sangat-sangat merugikan. Kalau dibandingkan dengan agama Islam, maka mereka sangat bebas. Bahkan kalau kita bandingkan, mereka justru lebih merugikan masyarakat. Misalnya Jumat ada jalan-jalan yang ditutup dan sebagainya. Dan seharusnya memang kita saling menghormati, dan seharusnya tidak perlu takut tentang pendirian rumah ibadah. Jangan takut, kalau Islam benar itu akan terus berkuasa, kalau Kristen benar akan berkuasa. Jadi artinya bahwa yang terpenting adalah manusia menjadi lebih baik. Kalau misalnya satu kelompok, misalnya seperti HTI dan juga kelompok-kelompok yang lain yang mengajarkan tentang terorisme dan kekerasan lainnya, maka itu perlu dihentikan karena itu tidak benar, itu merugikan orang lain. Tetapi suatu kelompok yang mengajarkan untuk kebaikan, maka tentunya pemerintah harus dukung. Jadi dalam hal ini Bapak kita yang satu ini tidak patut untuk dicontoh. Bagaimana tanggapan teman-teman? Silahkan komen di bawah, dan kita terus berdoa agar supaya rencana daripada Menteri Agama kita dapat berjalan dengan baik tanpa halangan, dan Indonesia boleh bebas untuk beribadah dan membangun tempat ibadah untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bergandeng tangan sama-sama sehati di dalam doa. Amin.